Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala 'aunan lil mu'mini 'ala umuri dinihi wa dunya. Subhanahu min ilahi a'tal katsiri karaman minhu wa ihsana. Wa faraduz zakata 'ala ibadihi ibtila'a wa imtihana. Wa lutfan bil mu'minina wa imtinana. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairun muqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha fima amara wantahu amma naha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah Jumat hafizakumullah. Teramat besar karunia yang Allah limpahkan kepada makhluknya, terutama kepada kita sebagai umat manusia, mulai dari kesempurnaan ciptaan sampai curahan rahmat yang tiada berbilang, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari yang fisik sampai non-fisik, dari yang harta benda hingga kenikmatan yang tak kasat mata, seperti ketenangan batin, kesehatan jasad, kewarasan akal sehat, hingga kenikmatan iman. Bersamaan dengan itu, mari kita tingkatkan ketakwaan seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak sholawat kepada utusannya, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat hafizakumullah. Dari sekian banyak karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, ada beberapa hal krusial yang sering kita lalaikan. Salah satunya adalah karunia berupa harta kekayaan, yang di dalamnya sungguh terdapat hak-hak mereka yang membutuhkan. Padahal Allah melalui Al-Quran menegaskan kepada kita untuk tidak hanya menerima, namun juga memberi. Tak hanya memperoleh, tapi juga membagikannya. Disinilah anjuran berzakat, berinfak, dan bersedekah menjadi relevan dalam beragama. Hadirin yang berbahagia, Badan Pusat Statistik merilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 24,79 juta jiwa atau sekitar 9,22% dari jumlah populasi. Hal ini tentu sangat menyedihkan mengingat potensi zakat Indonesia mencapai 330 triliun rupiah. Namun tingkat penyerapannya tidak sampai 2% dari potensi yang diharapkan. Hal ini tentu berkaitan dengan kurangnya kesadaran umat Islam dalam hal kewajiban menunaikan zakat. Berkaitan dengan kewajiban zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat,
dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 110. Jamaah Jumat hafizakumullah. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, ayat ini merupakan berita dari Allah Ta'ala untuk orang-orang mukmin yang menjadi sasaran dalam perbicaraan ayat ini, yaitu apapun yang mereka kerjakan, baik maupun buruk, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka Allah senantiasa melihatnya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Maka mereka yang menunaikan zakat pasti akan mendapat balasan berlipat ganda, dan mereka yang menahan zakatnya akan mendapat azab pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yunfiquna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55. Jamaah Jumat hafizakumullah. Ayat zakat seringkali kita temui bergandengan dengan perintah solat. Ini menjadi dilalah bahwa urgensi zakat sama halnya dengan pentingnya solat. Bahkan Islam menempatkan zakat sebagai salah satu dari 5 pilar-pilarnya. Zakat dalam praktiknya, selain untuk mempererat tali hablum minallah, juga memperkukuh tali hablum minan nas, atau ibadah sosial dengan membantu meringankan beban mereka yang kekurangan. Zakat juga merupakan proses pensucian dari harta-harta yang kita dapatkan. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab berpendapat mengenai fakta-fakta menarik dalam mempelajari ketelitian redaksi Al-Quran menyangkut kewajiban berzakat. Kewajiban tersebut selalu digambarkan dengan kata yang dari akarnya dapat dibentuk berbagai ragam kata dan mengandung berbagai makna. Makna-maknanya antara lain adalah istiqomah, cepat, pelaksanaan secara sempurna, mengantar kepada sesuatu, seorang agung lagi bijaksana, dan banyak makna-makna yang lainnya. Jika makna-makna yang dikandung oleh kata tersebut dihayati, maka kita akan memperoleh gambaran yang sangat gamblang dan indah tentang cara menunaikan kewajiban tersebut. Bahasa Al-Quran di atas, menurut beliau, menuntut agar zakat dikeluarkan dengan sikap istiqomah, sehingga tidak terjadi kecurangan, baik dalam perhitungan, pemilahan, maupun pembagiannya. Kemudian dalam pelaksanaannya bergegas dan bercepat-cepat dalam pengeluarannya, dalam arti tidak menunda-nunda hingga waktunya berlalu. Kemudian mempermudah jalan penerimanya, bahkan kalau dapat mengantarkan kepada yang berhak, sehingga tidak terjadi semacam pameran kemiskinan, dan tidak pula menghilangkan air muka. Kemudian mereka yang melakukan petunjuk-petunjuk ini adalah seorang yang agung lagi bijaksana. Jamaah Jumat hafizakumullah. Selain banyaknya keterangan mengenai kewajiban dan kepentingan zakat dalam Al-Quran, Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Abu Nuaim, dan Al-Khatib dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hassinu amwalakum bizakah, wadawu mardakum bisadaqah, wa a'iddu lil bala'id du'a. Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa. Hadis ini cukup menjelaskan bahwa zakat justru menjadi penjaga dalam harta-harta kita, bagai menjaga dalam konteks kepentingan dunia, juga menjaga dari bahaya azab neraka. Jamaah Jumat hafizakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن البقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسواء الفتنة والمحن ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.